Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai mesin Turing, dan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kurniawan Ramadan dan teman saya yaitu Ikhwan Habibi. Yang pertama saya akan menceritakan sejarah mesin Turing. Orang yang berjasa menciptakan mesin Turing adalah Alan Matheson Turing, ahli matematika asal Inggris yang mengembangkan teori tentang mesin universal yang mampu memecahkan persamaan matematis. Selain merupakan peneliti komputer modern digital pertama, Alan juga yang pertama kali berpikir menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Bakatnya di bidang matematika dan sains sungguhlah luar biasa. Pada 1930, Alan mampu memberikan ide tentang komputer digital untuk pemecahan berbagai masalah. Ide itu diwujudkan dengan menciptakan mesin Turing, Turing Machine, yang akan menjadi cikal bakal komputer modern. Mesin Turing ini mewujudkan prinsip esensial komputer. Karyanya memperkenalkan sebuah konsep signifikansi praktis yang sangat besar. Komputasi sendiri pertama kali dianggap sebagai model kognisi sejak ditemukannya arsitektur standar komputer yang dipakai sampai sekarang. Bahkan dalam buku The History of Psychology yang ditulis oleh George Bohr, Alan mampu menciptakan konsep-konsep ilmu komputer dari luar imajinasinya. Sebagian besar literatur menyebutkan mesin Turing buatan Alan adalah sebuah alat pengubah dan manipulasi basic simbol abstrak. Karena kesederhanaannya, mesin Turing dapat diadaptasikan untuk melakukan simulasi logika yang dapat dibangun oleh berbagai komputer. Di sini disebut ialah komputer modern. Mesin Turing terdiri dari pita yang dapat digunakan untuk membaca dan menulis simbol pada pita mesin Turing tersebut, seperti layaknya finite machine yang lain. Mesin Turing memiliki mekanisme kontrol yang berada pada salah satu finite state. Salah satu state ini kita kenal dengan initial state, ketika mesin Turing melakukan awal inisialisasinya. Yang lainnya kita kenal dengan halt state. Ketika mesin mencapai state ini, mesin berhenti melakukan komputasi. Oleh karena itu, mesin Turing dapat menjadikan pita tersebut sebagai tempat penyimpanannya. Akan tetapi, mesin Turing tidak terbatas pada operasi pass and pop ketika mengakses media penyimpanannya. Sejak saat itu, mesin Turing merupakan ibu dari semua komputer yang ada pada saat ini. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet T. Mesin Turing berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Kadang-kadang terjadi pula perulangan atau looping tak terhingga. Dan ini adalah gambar representasi mesin Turing. Keterangan. Tab yaitu tempat diletakkannya inputan yang berupa kata atau untai. Head membaca dan menulis sel pita mesin Turing, bisa bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Finite state control yaitu otak dari TM, diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Spesifikasi mesin Turing. Mesin Turing memiliki pita berupa array sebagai memori yang dapat menyimpan sebuah simbol tunggal. Mesin Turing juga memiliki head, fungsinya sebagai penunjuk posisi yang diakses oleh pita. Head pada mesin Turing juga dapat bergerak ke kanan dan ke kiri pada pita, sesuai fungsi transisi yang ditetapkan untuk membaca inputan. Head juga mampu melakukan tugas untuk menghapus dan mengubah isi dari pita. Mesin Turing dijelaskan oleh Stephen Tuple. M sama dengan Q, S, G, D, Q0, B, dan F. Komponen-komponennya ialah Q yaitu himpunan berhingga dari state dari finite control. S yaitu himpunan berhingga dari simbol-simbol input. J adalah himpunan dari tab simbol. S merupakan subset dari J. D yaitu fungsi transisi. Argumen D, Q, dan X adalah sebuah state Q dan sebuah tab simbol X. Nilai dari D, Q, dan X jika nilai tersebut didefinisikan adalah triple P, Y, D, di mana P adalah next test dalam Q, Y adalah simbol dalam J, ditulis dalam sel yang sedang di-scan.
menggantikan simbol apapun yang ada dalam sel tersebut. D adalah arah berupa L atau R, berturut-turut menyatakan left atau right, dan menyatakan arah di mana head bergerak. Key0, start state, sebuah anggota dari key, di mana pada saat awal Phoenix control ditemukan. B. Simbol blank, simbol ini ada dalam G tapi tidak dalam S, yaitu B bukan sebuah simbol input. F, yaitu himpunan dari final state, subset dari key. Prinsip kerja mesin Turing. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID, strip ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Visualisasi dari sebuah mesin Turing diberikan oleh gambar berikut. Mesin terdiri dari sebuah Phoenix control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari stage. Terdapat sebuah tab yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah berhingga dari simbol tersebut. Pada awalnya input yang merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet, ditempatkan pada tab. Sel-sel tab yang lain yaitu perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan. Pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Blank bukan sebuah input simbol, dan mungkin terdapat simbol tab yang lain di samping input simbol dan blank. Terdapat sebuah tab head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel-sel tab. Mesin Turing dikatakan men-scan sel-sel tersebut. Pada awalnya, tab head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Sebuah pergerakan mesin Turing adalah sebuah fungsi dari state dari Phoenix control dan tab simbol yang di-scan. Lihat pada state semula dan simbol yang ditunjukkan oleh head. Berdasarkan fungsi transisinya ialah 1. State berikutnya, 2. Lakukan penulisan ke pita, 3. Gerakan head ke kanan dan ke kiri. Bila pasangan dari state dan simbol yang ditunjuk head tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing berhenti. Bila mesin Turing berhenti pada state final, berarti input diterima. Sebaliknya, jika mesin Turing tidak berhenti pada state akhir atau final, maka berarti inputan tersebut ditolak. Mesin Turing terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebuah tab yang dibagi menjadi beberapa sel. Setiap sel mengandung sebuah simbol dari beberapa alfabet. Alfabet tersebut mengandung sebuah simbol kosong, spesial, ditulis sebagai 0, dan 1 atau lebih simbol lainnya. Dan di bawahnya adalah beberapa bagian mesin Turing. 1. Head berfungsi untuk operasi baca, read, dan tulis word pada tab dan memindahkan tab satu sel ke kiri atau ke kanan. State register digunakan untuk menyimpan kondisi dari mesin Turing. Di antaranya adalah kondisi awal di mana state register diinisialisasikan. Phoenix table digunakan sebagai dasar instruksi dari mesin Turing. Tabel ini akan memberikan instruksi kepada mesin Turing, di antaranya menghapus atau menulis sebuah simbol dan memindahkan head. Contoh gerakan mesin Turing. Untuk gerakan fungsi transisi, Q1 A sama dengan Q3 B dan R, artinya posisi baca tulis berada di angka pertama, yaitu A. Kedudukannya ialah Q1. Posisi setelah membaca simbol A, kedudukan mesin sama dengan Q3. Menulis B dan bergerak ke kanan. Hasil sebagai berikut. Posisi baca tulis berada di kotak yang nomor 2. Kedudukan baru Q3. Deskripsi instantaneous ID untuk mesin Turing. ID digunakan untuk mengetahui apa yang mesin Turing Turing kerjakan. ID direpresentasikan oleh string x1, x2, x3, x1, 1q, xi, xi, tambah 1 sampai xn
di mana key adalah state dari TF. Tab head men-scan simbol KI dari kiri. X1, X2 sampai Xn adalah bagian dari tab di antara non-blank pada sel paling kiri dan paling kanan. Pergerakan TM. M sama dengan K, S, G, D, Q0, B, F. Dinyatakan oleh notasi strip atau strip bintang M atau strip bintang digunakan untuk menunjukkan 0, 1 atau lebih pergerakan dari TM. Anggap D dalam kurung QXI dengan dalam kurung P, Y, dan L, yaitu pergerakan selanjutnya adalah ke kiri. Maka X1, X2 sampai XI strip 1 QXI XI tambah 1 sampai XN. Strip X1, X2 sampai XI strip 2P X1 XI strip 1 YXI tambah 1 sampai XN. Pergerakan ini menyatakan perubahan ke state P. Tab head sekarang diposisikan di sel I strip 1. Jika I sama dengan N dan Y sama dengan B, maka simbol B yang ditulis pada XN berhubungan dengan urutan tak hingga dari blank-blank yang mengikuti dan tidak muncul dalam ID selanjutnya. Dengan demikian X1, X2 sampai XN strip 1 QXN strip X1, X2 sampai XN 2PXN strip 1. Terdapat dua pengecualian. Jika I sama dengan 1, maka M bergerak ke blank ke bagian kiri dari X1. Dalam kasus ini Q X1, X2 sampai XN strip PBY X2 sampai XN. Jika I sama dengan N dan Y sama dengan B, maka simbol B yang ditulis pada XN berhubungan dengan urutan tak hingga dari blank yang mengikuti dan tidak muncul dalam ID selanjutnya. Dengan demikian X1, X2 sampai XN strip 1 QXN strip X1, X2 sampai XN strip 2P XN strip 1. Anggap D dalam kurung QXI sama dengan dalam kurung P, Y, dan R, yaitu pergerakan selanjutnya adalah ke kanan. Maka X1, X2 sampai XI strip 1 Q XI tambah 1 sampai XN strip X1, X2 sampai XI1 YPXI tambah 1 sampai XN. Tab head telah bergerak ke sel I tambah 1. Contoh mesin Turing sederhana. Sebuah contoh mesin Turing dapat dibangun untuk melakukan komputasi sederhana yang didefinisikan seperti ini. Tentukan ada berapa angka 1 dalam sebuah string berbentuk 0, 1, 1, 1 sampai 1, 1, 0. Rangkaian angka 1 yang didahului dengan 0 dan diakhiri juga dengan 0. Apakah berjumlah genap atau berjumlah ganjil? Jika angka 1 di antara dua angka 0 berjumlah genap, tulis sebuah angka 0 pada salah satu sel dari tab mesin Turing. Jika angka 1 di antara dua angka berjumlah ganjil, tulis sebuah angka 1 pada salah satu sel dari tab mesin Turing. Untuk menyelesaikan masalah komputasi ini, kita buat 3 buah state bagi mesin Turing ini, yaitu start, open, dan out. Di samping itu, kita buat sekumpulan aturan transisi yang digunakan oleh mesin Turing ini. Untuk melakukan proses komputasinya, aturan-aturan transisi tersebut dapat dituliskan demikian. Jika mesin Turing berada pada status start dan membaca simbol 0 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi status event, ganti simbol 0 pada tab dengan blank atau hapus simbol 0 pada tab, dan bergerak ke kanan satu sel. Jika mesin Turing berada pada status event dan membaca simbol 1 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi status out, ganti simbol 1 pada tab dengan blank, dan bergerak ke kanan satu sel.
Jika mesin Turing berada pada status out dan membaca simbol 1 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi event, ganti simbol 1 pada tab dengan blank dan bergerak ke kanan suatu sel. Jika mesin Turing berada pada status event dan membaca simbol 0 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi hal, ganti simbol 0 pada tab dengan 0 dan tetap pada sel tersebut. Tidak perlu berpindah ke kiri maupun ke kanan. Jika mesin Turing berada pada status out dan membaca simbol 0 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi hal, ganti simbol 0 pada tab dengan 1 dan tetap pada sel tersebut. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Iwan Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Habibi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kurniawan Ramadan mengenai mesin Turing. Yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai loop tak berhingga pada mesin Turing. Jadi sebuah mesin Turing bisa saja berjalan terus-menerus tanpa pernah berhenti. Kondisi ini bisa disebut sebagai loop tak berhingga atau infinite loop. Suatu cara penolakan input selain dengan berhenti pada state di luar state akhir adalah dengan loop tak berhingga. Misalnya kita memiliki mesin Turing dengan konfigurasi yaitu untuk key-nya sama dengan key 1, key 2, dan key 3. Untuk sigmanya yaitu A dan B. Untuk gamma-nya yaitu A, B, dan blank. Untuk S-nya yaitu key 1, dan untuk F sama dengan key 3. Dengan fungsi transisinya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Untuk key 1 pada kolom A yaitu key 2 AR, pada kolom B-nya yaitu key 2 BL, dan untuk kolom blank-nya yaitu key 3 blank R. Untuk key 2 pada kolom A-nya yaitu key 1 AL, pada kolom B key 1 BL, dan pada kolom blank yaitu key 3 blank L. Kemudian kita berikan mesin Turing tersebut dengan inputan AB, maka mendapat hasil mesin Turing yaitu key 1 AB, di mana di sini head menunjukkan pada karakter A, kemudian key 2 AB di sini head menunjuk pada karakter B, key 1 AB head menunjuk pada karakter A, dan begitu seterusnya. Pada mesin Turing tersebut akan terus bergerak ke kanan dan ke kiri bergantian tanpa pernah berhenti. Mesin Turing yang termasuk ke dalam sebuah loop tak berhingga tidak dapat mencapai sebuah kedudukan final. Loop ini menunjukkan bahwa inputan AB ditolak. Selanjutnya yaitu mengenai kombinasi dua mesin Turing. Jadi kita bisa mengkombinasikan dua mesin Turing untuk memperoleh bentuk yang lebih kompleks. Dari mesin-mesin yang lebih sederhana, pemikirannya di sini kedua mesin mendapatkan masukan dan pita yang sama, atau sigma dan gamma-nya itu sama. Dan ketika salah satu mengakhiri eksekusinya, maka mesin Turing yang kedua akan mulai bekerja. Mesin Turing kedua akan memulai pekerjaannya dari posisi yang ditinggalkan oleh mesin pertama. Misalkan di sini ada dua mesin Turing yaitu M1 dan M2. Dengan konfigurasinya itu untuk M1 sama dengan Q1, sigma, gamma, delta 1, S1, F1 dan blank. Dan untuk mesin Turing kedua yaitu M2 dengan konfigurasi Q2, sigma, gamma, delta 2, S2, F2 dan blank. Kemudian kita ingin membuat mesin Turing M3 yang merupakan kombinasi dari M1 dan M2, atau M3 itu sama dengan M1, M2 dengan konfigurasinya yaitu M3 sama dengan Q3, sigma, gamma, delta 3, S3, F3 dan blank. Di mana Q3 ini sama dengan Q1 union Q2, atau Q3 ini merupakan gabungan dari Q1 dan Q2. Untuk S3-nya ini sama dengan S1 dan untuk F3-nya sama dengan F2. Fungsi transisi dari M3 atau delta 3 dibentuk sebagai berikut. Semua transisi delta 2, transisi delta 1 tidak menunjuk state F1, transisi delta 1 yang menuju state F1 diganti menuju S2. Untuk contohnya, misal kita memiliki mesin Turing M1 dengan konfigurasinya yaitu Q1-nya sama dengan Q1, Q2, Q3 dan Q4. Untuk sigmanya yaitu A, gammanya yaitu A,
dan blank. Untuk S1-nya sama dengan Q1. Untuk F1-nya sama dengan Q4. Dengan fungsi transisinya yaitu Q1A sama dengan Q2AR, Q1 blank sama dengan Q2 blank R, Q2A sama dengan Q3AR, Q2 blank sama dengan Q3 blank L, Q3A sama dengan Q4AR, Q3 blank sama dengan Q4 blank R. Untuk mesin Turing yang kedua yaitu M2 dengan konfigurasinya yaitu Q2 sama dengan P1 dan P2. Untuk sigmanya yaitu A, untuk gamma yaitu A dan blank. S2-nya itu sama dengan P1 dan F2-nya sama dengan P2. Dengan fungsi transisinya yaitu P1A sama dengan P2AR, P1 blank sama dengan P2AR. Kemudian kita mengkombinasikan mesin tersebut ke M3, yaitu gabungan dari M1 dan M2 dengan konfigurasinya yaitu Q3 sama dengan Q1, Q2, Q3, Q4, P1 dan P2. Untuk sigmanya yaitu A, untuk gammanya sama dengan A dan blank. Untuk S3-nya itu sama dengan Q1 dan F3-nya sama dengan P2. Dengan fungsi transisi dari M3 adalah Q1A sama dengan Q2R, Q1 blank sama dengan Q2 blank R, Q2A sama dengan Q3AR, Q2 blank sama dengan Q3 blank L, Q3A sama dengan P1AR, Q3 blank sama dengan P1 blank R, P1A sama dengan P2AR, dan P1 blank sama dengan P2AR. Selanjutnya yaitu mengenai dalil Turing. Pendapat dari A.M. Turing atau Alan Matheson Turing di pertengahan 1930-an dinamakan dengan dalil Turing. Hipotesa ini menyatakan bahwa setiap komputasi yang dilakukan secara mekanis bisa dilakukan juga oleh mesin Turing. Dalil Turing bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan. Beberapa argumen untuk menerima dalil Turing sebagai definisi dari komputasi mekanis adalah: yang pertama yaitu semua yang bisa dilakukan oleh komputer digital bisa dilakukan juga oleh mesin Turing. Yang kedua yaitu belum ada yang bisa mengajukan masalah yang dipecahkan dengan algoritma yang mana tidak bisa dibuat mesin Turing untuknya. Dan yang ketiga yaitu model-model alternatif telah diajukan untuk komputasi mekanis tetapi tak ada yang lebih powerful dari mesin Turing. Dalil Turing memberikan kontribusi pada ilmu komputer seperti halnya hukum Newton pada fisika klasik. Beberapa hukum tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jika suatu eksperimen menghasilkan kontradiksi dengan hukum yang ada, barulah kita mempertanyakan validitasnya. Di sisi lain, kegagalan untuk menyalahkannya akan memperkuat keyakinan kita pada hukum tersebut. Inilah kenyataan pada dalil Turing sebagai hukum mendasar pada ilmu komputer. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.